Utsmaniyah berkuasa selama 6 abad lamanya. Wilayah kekuasaannya hampir 3 benua, meliputi sebagian wilayah Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 dengan Quran Hishar sebagai ibu kota. Ke-1. Sejarah Utsmaniyah. Suku Kai merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah. Perpindahan ibu kota diantaranya yaitu Shogut 1299 sampai 1335 Masehi. Yang kedua, Bursa 1335 sampai 1413 Masehi. Yang ketiga, Adrianople 1413 sampai 1453 Masehi. Yang keempat, Konstantinopel 1453 sampai 1922 Masehi. Kedua, masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah, di antara lainnya yang pertama adanya Utsmani I, dan yang kedua adanya Orkan, yang ketiga adanya Murad, dan terakhir adanya Bayazid I. Yang pertama, Utsmani I, pemimpin pertama kerajaan Utsmani, julukan Al-Ghazi, karena berhasil membangun persatuan suku Turki atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilannya mampu membebaskan Bursadi, salah satu kota di tepi Laut Marmara. Yang kedua, adanya Orkan 726 sampai 761 Hijriah atau sekitaran 1326 sampai 1361 Masehi, menjadikan Busra sebagai ibu kota kerajaan yang tadinya berada di Kuroy Isyar, membentuk Inkisyar atau Jenisari, tentara khusus. Yang ketiga, adanya Murad I 761 sampai 791 Hijriah atau sekitaran 1360 sampai 1388 Masehi. Pada masa ini, Daulah Utsmaniyah wilayah bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. Adrianople diubah jadi Edirne, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Dan yang terakhir adanya Bayazid I 791 sampai 805 Hijriah atau sekitar 1380 sampai 1402 Masehi, diberi gelar Yaldum yang berarti kilat. Dalam waktu setahun, beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia menghadapi Timur Lain, yaitu penguasa Islam Sunni keturunan Mongol Turki. Terdapat perselisihan dipicu oleh: 1. Adanya desakan beberapa pemimpin di daerah Irak meminta bantuan Bayazid. Yang kedua, adanya provokasi beberapa kerajaan Kristen untuk menyerang Bayazid. Yang ketiga, adanya kesamaan motivasi untuk melakukan peluasan wilayah. Yang ketiga, masa kebangkitan dan kejayaan. Yang pertama, Muhammad I 1403 sampai 1421 Masehi. Muhammad I menjalani hubungan diplomatik dengan penguasaan Bayazitium dan Venesia agar kedua negara tersebut tidak mengganggu keadaan dalam negeri Daulah Utsmaniyah. Merupakan khalifah yang sangat mencintai fuqaha, wafat pada usia 43. Murad II 1421 sampai 1451 Masehi. Murad II perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falak, dan Hongraya yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa ini terjadi beberapa peperangan, diantaranya Perang Salib Kedua. Muhammad II atau bisa disebut Al-Fatih 1451 sampai 1481 Masehi. Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat ia berusia 12 tahun, mahir hal strategi perang, cerdas, menguasai sains matematika, dan mampu berkomunikasi 6 bahasa saat berusia 21 tahun, dan menaklukkan Konstantinopel. Bayazid II 1481 sampai 1512 Masehi. Bayazid II ini termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik, terjadi banyak perselisihan. Salim I 1512 sampai 1520 Masehi.
Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat dan pekerja keras. Sulaiman I 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman I ini naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Diberi julukan Al-Konani yang tertuang dalam kitab Multaqaul Bar atau Mutakul Abr, muara segala samudra. Dikenal juga dengan Konun Utsmani, berhasil menguasai kota-kota besar seperti Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan sebagian besar Balkan serta sebagian Afrika Utara. 4. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Sultan Salim 1566 sampai 1574 Masehi memiliki perangai yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi. Terjadi perangan dari pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol, dan pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan. Sultan Murad III 1595 sampai 1603 Masehi. Sultan Murad III memiliki sifat-sifat yang kurang baik seperti ayahnya, yang menyebabkan terjadinya pembentrokan, menurunnya nilai mata uang, sehingga tidak mampu membayar gaji pegawai dan gaji pasukan. Sultan Muhammad III 1995 sampai 1603. Pada masa ini Sultan Muhammad menjabat, banyak terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarga. Ia meninggal pada tahun 1603 dikarenakan sakit, yaitu serangan jantung. Sultan Ahmed I 1603 sampai 1617 Masehi. Sultan Ahmed naik tahta menggantikannya ayahnya, Sultan Muhammad III pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun, meninggalkan warisan bangunan yang cukup megang masih bisa dinikmati pada zaman sekarang, yakni Sultan Ahmed I Cemil atau dikenal dengan Blue Mosque. Sultan Mustafa I 1617 sampai 1618 Masehi. Kondisi Sultan Mustafa yang labil tidak dapat menjalankan pemerintahan secara maksimal, mengakibatkan melemahnya kondisi ekonomi negara, diturunkan secara paksa dan digantikan oleh Sultan Utsman I. 5. Masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis baik pada bidang ekonomi, politik maupun militer. Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, yang merupakan sultan berakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. Sebab kemunduran Daulah Utsmaniyah: A. Kurangnya meratanya tingkat pendidikan warga Daulah Utsmaniyah. B. Kemerosotan akhlak sebagai pemimpin Daulah Utsmaniyah. C. Kekuatan militer yang lemah. D. Alokasi finansial untuk biaya peperangan yang sangat besar. Keteladanan yang bisa diterapkan: 1. Bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. 2. Bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. 3. Bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. 4. Bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. 5. Bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi. 6. Membangun dan menghargai bahasa dan budaya. 7. Membangun dan menghargai arsitektur.